coba bayangin deh skenarionya. Ada sirine meraung-raung, rudal nuklir meluncur ke arah kita. Terus, boom, sistem pertahanan kita berhasil mencegahnya. Nah, apa yang langsung kebayang di kepala Anda? Mungkin ledakan dahsyat di angkasa, kayak kembang api raksasa yang menandakan kita semua aman, iya kan? Nah, ini dia yang bakal bikin kaget. Kenyataannya, itu jauh dari apa yang ada di film. Hulu ledak nuklir itu hampir pasti tidak akan meledak cuma karena ditabrak di udara. Loh, kok bisa? Jawabannya ternyata ada di dalam desainnya yang wow, luar biasa rumit. Soalnya begini, kita harus buang jauh-jauh bayangan kalau hulu ledak nuklir itu kayak dinamit. Tahu kan, yang kalau dipukul atau ditembak langsung meledak. Bukan seperti itu sama sekali. Ada semacam rahasia di balik cara kerjanya, sebuah proses rekayasa yang super canggih. Jadi gini, pikirkan ini seperti sebuah pertunjukan orkestra yang sangat presisi. Supaya ledakan nuklir terjadi, ada banyak banget pemicu internal yang harus menyala dalam urutan yang sempurna. Kita ngomongin ketepatan waktu sampai hitungan mikrodetik. Kalau ada satu aja yang salah posisi, telat sepersekian detik atau rusak, ya udah, seluruh konser ledakannya batal. Nah, disinilah kuncinya. Tujuan utama rudal pencegah itu simpel, menghantam dan menyebabkan kerusakan fisik yang masif. Tabrakan super keras itu bakal menghancurkan semua mekanisme presisi di dalam hulu ledak. Orkestra yang tadi kita bahas itu langsung berantakan. Akibatnya, urutan pemicu yang sempurna tadi jadi mustahil. Hasil akhirnya, ya detonasi gagal, gak ada ledakan nuklir. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam. Gimana sih proses ini terjadi di lapangan? Ada dua skenario utama, tergantung di mana rudal itu berhasil dicegat. Jadi pertama, pencegatan bisa terjadi di luar angkasa. Ini namanya exo-atmospheric. Sistem pertahanan kayak GMD bakal meluncurkan semacam, ya sebut saja peluru raksasa tanpa bahan peledak yang menabrak hulu ledak dengan kecepatan hipersonik. Ini murni tabrakan energi kinetik yang langsung bikin hulu ledaknya hancur berkeping-keping. Skenario kedua, kalau rudalnya udah masuk atmosfer. Nah, di sini giliran sistem kayak THAAD atau Patriot yang beraksi menghancurkannya di ketinggian. Tapi intinya, mau di luar angkasa atau di dalam atmosfer, hasilnya sama aja. Hulu ledaknya rusak parah, tidak ada ledakan nuklir. Oke, berarti nggak ada awan jamur dong. Berarti kita aman 100% kan? Nah, tunggu dulu. Sayangnya, ceritanya nggak berhenti di situ. Ini dia bahaya yang sesungguhnya, yang sering banget terlupakan. Betul, ledakan nuklirnya berhasil dicegah. Tapi material di dalamnya, ingat, ada uranium atau plutonium yang sangat radioaktif, itu kan nggak ikut lenyap. Material itu tetap ada. Jadi, apa yang terjadi sama serpihan-serpihan hulu ledak tadi? Ya, mereka akan jatuh kembali ke bumi. Tapi bukan sebagai serpihan biasa. Ini adalah puing-puing radioaktif. Dan ini bahaya banget, karena bisa mencemari area yang luas, masuk ke tanah, ke sumber air, dan jadi ancaman kesehatan yang serius buat siapapun yang ada di area jatuhnya. Fakta ini membawa kita ke sebuah kenyataan yang, jujur aja, cukup bikin merinding. Sistem pertahanan rudal ini, secanggih apapun teknologinya, ternyata punya keterbatasan. Mereka bukan perisai yang sempurna. Kenapa? Karena ini seperti permainan kucing dan tikus, sebuah perlombaan senjata yang gak ada habisnya. Saat pihak bertahan menciptakan perisai yang lebih kuat, pihak penyerang menciptakan pedang yang lebih tajam. Para perancang rudal terus-menerus mencari cara buat mengakali sistem pertahanan ini. Dan cara mereka melakukannya itu cerdas sekali. Rudal-rudal modern itu nggak cuma bawa satu hulu ledak. Satu rudal bisa membawa beberapa hulu ledak sekaligus, yang bisa mengarah ke target yang beda-beda. Belum lagi, mereka juga bisa melepaskan umpan, semacam balon atau objek palsu, buat ngecoh radar. Coba bayangin jadi sistem pertahanan. Tiba-tiba di layar muncul puluhan target. Mana yang asli? Mana yang umpan? Ini benar-benar bikin tugas pencegahan jadi super sulit. Dan disinilah kita sampai pada hitung-hitungan yang paling menakutkan. Anggaplah sistem pertahanan kita canggih banget. Tingkat keberhasilannya 99%. Keren kan? Tapi dalam skenario nuklir, kalau ada 100 hulu ledak yang datang dan kita berhasil hancurin 99, satu yang lolos itu ya tetap bencana total. Dalam permainan ini, keberhasilan 99% itu artinya kegagalan absolut. Jadi, semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting. Kita sekarang tahu ya, menembak jatuh rudal nuklir itu gak akan memicu ledakan atom di langit. Tapi kita juga sadar, perisai pertahanan kita punya celah. Jadi pertanyaannya mungkin bukan lagi, apakah kita bisa menghentikan mereka, tapi lebih ke, seberapa aman kita sebenarnya kalau perisai kita ternyata gak sesempurna yang kita kira. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin akan terus bersama kita.